اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi man ala ta'ala. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Qala qadi'an bil yasiri minha ay minad dunya. Masih sifat yang terpuji itu qadi'an, orang yang qanaah, orang yang puas, bil yasiri dengan hal yang sedikit, minha dari dirinya, ay minad dunya yakni dari dunia. Qala sahibu ta'rifati, berkata oleh pengarang kitab At-Ta'rifat, Ta'rifat pengertian-pengertian. Al-qana'atu bermula qana'ah bil lughati di dalam bahasa ar-ridha, yaitu rela, bil ismati dengan bagiannya, dengan jatahnya. Rela, redho dengan apa yang dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bistilahi ahli haqiqah, dan menurut istilah ahli hakikat, dia bermula qana'a as-sukutu, yaitu tenang, inda adamil ma'lufati, ketika tidak adanya hal-hal yang biasanya ada. Tenang, kagak gerabagan. Ya, kita biasa ngerokok, nggak punya rokok, santai, bukan kayak ditabokin Cina, bukan. Ya, kita biasa megang duit, ya, ketika kagak ada duit, tenang aja, ya, nggak kalang kabut, kagak gerubugan. Waqala, dan berkata Ar-Ramli oleh Imam Ar-Ramli, al-qana'atu bermula qana'ah, iya qana'ah, al-mufassaratu yaitu apa yang ditafsirkan biha dengan qana'ah, al-hayatu thayyibatu yaitu kehidupan yang baik. Ini panjang, butuh penafsiran, ya. Kalau orang nerima apa adanya, ya insya Allah kehidupannya akan baik-baik aja. Ini termasuk tenang, ya, tidak mencari jalan pintas, ya, tidak menghalalkan segala cara. Itu namanya orang baik, ya. Beri kehidupannya penuh dengan kebaikan. Di ayatin Nahli terdapat di dalam ayat surat An-Nahl ayat 97. Munfiqan, orang yang meninfakkan, lil fadili, bagi kelebihan hartanya, ayat yakni rezeki yang lebih. Dia menginfakkan hartanya
kelebihan daripada rezekinya, ya. An hajatihi, lebih daripada kebutuhannya, yaumihi, baik siangnya, walailatihi, dan malam harinya, mimma, daripada sesuatu, piyadihi, yang ada di tangannya. Ya, ini orang sekarang bukan kayak orang dulu, ya. Kalau orang dulu itu sehari 20.000, benar, dikasih sehari 20.000. Apa adanya. Model kita zaman sekarang kagak mau pusing-pusing, ya. Sebulan butuh 3 juta, kita kasih aja udah 3 juta, kita nggak pusing-pusing lah, ya. Makanya kita orang laki sedekah gampang, ya. Kalau orang perempuan sedekah mesti minta izin sama suaminya. Kalau dia pakai duit dari suaminya, gitu. Kalau dia punya penghasilan sendiri, ya silakan. Itu, ya, silakan. Kalau jadi orang laki, ya punya gaji 4 juta, 5 juta, misalnya penghasilan dalam sebulan, kebutuhannya sebulan 3 juta, jangan dikasih semua, ya. Mau nabung ya silakan, mau nitipin ke istri ya silakan. Bahasanya ya buat jaga-jaga kalau ada keperluan. Jangan disiapin duit buat anak sakit. Kesannya pengen banget anak sakit, nih gue siapin duitnya buat anak sakit itu. Jadi anaknya rentan tuh sama sakit, ya. Ya ketika pada waktunya anak sakit, ya memang rezekinya dari Allah, memang ambil dari Allah, entah bagaimana caranya itu pasti ada aja. Aisawaun, yani sama saja karena keadaan al-hajatu, oleh kebutuhannya, li nafsihi, itu bagi dirinya, aulimu mawanihi, atau bagi orang-orang yang dibiayainya. Pokoknya satu hari itu cukupnya 100.000 misalnya, buat anak-anaknya, buat jajannya, ya, buat kebutuhan pampersnya misalnya, ya, semuanya cukup segitu sehari gitu. Ya, dirinya cukup, keluarganya juga cukup. Ada kelebihannya, ya, 5.000 sedekahin, infakin, ya. Walil fadili an kiswatihi, dan bagi kelebihan atas pakaiannya, wa wafai dainihi, dan untuk memenuhi hutangnya. In sobaro, apabila ia bersabar, alal idhaqati, atas segala kesulitan. Ya, bahasanya nih lifadili an kiswatihi, ya, dia biasa ganti pakaian 3 bulan sekali misalnya. Terus wafai dainihi, ini termasuk kreditan tiap bulannya, ya. Wa illa, seandainya tidak ada kelebihan, kuriha, maka dimakruhkan dia berinfak. Afadahu, menjelaskan hal tersebut Syekhul Islami, oleh Syekhul Islam. Bisa juga wa illa, seandainya tidak, dia nggak bisa sabar atas segala kesulitannya, maka ya berinfak itu dimakruhkan. Ya, nggak siap dia, ya, nggak berani dia, itu buat besok-besoknya khawatir kagak punya duit, nggak ada penghasilannya, maka itu dimakruhkan berinfak. Itu, ya, yang penting buat bayar utangnya, buat bayar kreditan ada, buat bayar kontrakan ada, gitu ya. Kalau masih pada punya kreditan. Qala Abdullah Al-Wahabi, Ibnu Ahmad berpendapat oleh Abdul Wahab bin Ahmad bil Badril Munir, di dalam kitab Badril Munir, anfik ma fi jaibi, infakkanlah sesuatu yang ada di sakumu,
ya'ti maka akan datang ma akan sesuatu bil ghaibi yang ghaib yang belum kelihatan. Kalau di kitab kuning tuh ya'ti-nya ada iya-nya ya ujungnya. Hah? Nah, baru jadi jawab itu hilang. Ya'ti, jangan baca ya'ti gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wassa'a, apabila meluaskan Allahu oleh Allah, fa'ausi'u, maka luaskanlah kalian akan orang lain. Ya, kalau Allah berikan kita keluasan, Allah berikan kita kelapangan, Allah berikan kita kesenangan, maka harus disalurkan lagi itu kesenangan kita, harus disalurkan lagi itu kelapangan kita, harus disalurkan lagi yang ada kelebihannya buat diri kita. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa qala al-Fasani, berkata oleh Syekh Al-Fasani, nakan menukil adil ulama dari ulama, yustahabu, disunnahkan, liman, bagi seseorang, la bisa yang memakai oleh man sauban jadidan, akan pakaian baru, ayatasaddaqa, bahwasanya ia mensedekahkan, bisaubil atiqi, dengan pakaian yang lamanya. Jadi kalau udah beli pakaian baru, pakaian lama disedekahin. Jangan ditumpuk tuh di lemari. Ya, kita kagak sedekah pakaian, ayat dimakan, dimakan apa namanya, copet pada bolong, dimakan raya pada bolong, akhirnya gak kepake apa-apa, gak ada manfaat apa-apa. Ya, di Lebaran mestinya, bulan Ramadan, ya, kumpulin pakaian-pakaian layak pakai, ya, kita sedekahkan. Kalau sudah kagak layak pakai, jadi bakar. Ya, jangan ditumpuk, minimal manfaati dulu, entah buat lap, entah buat apa, gitu ya. Itu. Jadi biasain datang satu baju, keluar satu baju, ya. Bahkan Abi Hasan As-Sazili setiap habis rapi ngajar itu gamisnya langsung disedekahin. Itu saking kayanya Abi Hasan As-Sazili, ya, Sazilia, ya. Nah, jadi di sini ketika kita punya pakaian baru, maka kita sedekahkan pakaian yang lama yang masih layak pakai. Pakaian dalam ya jangan, ya. Itu. Nasihan, keadaannya orang yang suka menasihati li ibadillahi ta'ala, kepada hamba Allah ta'ala. Aidaiyan, yakni orang yang mengajak lahum kepada mereka, ilama, kepada sesuatu, fihi yang itu pada ma, as-salahu, bermula ada kebaikan, wa nahiyan, dan melarang amma, daripada sesuatu, fihi yang itu pada ma, al-fasadu, bermula ada kerusakan. Jadi nasihat itu mengajak kepada kebaikan, ya, mencegah, melarang kepada hal-hal yang bikin besar. Lima warada, karena berdasarkan hadis warada yang datang, la yakmulu, tidak dianggap sempurna imanul mar'i, oleh imannya seseorang, hatta yuhibba, sehingga ia mencintai li akhihi, kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, ma, oleh sesuatu, yuhibbu, yang mencintai, oleh man, li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya
ya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Ya. Kita kagak suka berbuat maksiat. Nah, kalau kita punya saudara, jangan sampai saudara kita bikin maksiat. Maka kalau kita kagak nasihatin, enggak sempurna iman kita. Bukannya kagak ada iman, tapi iman kita kurang sempurna. Wali anna nasihata, dan karena sesungguhnya nasihat tersebut fardu kifayatin, yaitu fardu kifayah. Ya. Satu orang sudah nasihatin, maka gugur yang lain. Satu orang sudah menyampaikan, maka gugur yang lain. Ini kita kadang-kadang manusia masih kurang puas. Ya. Habis dia nasihatin, coba dah lu tolongin nasihatin. Gitu. Ya. Wa anna, dan karena sesungguhnya nasihat lazimatun itu satu kemestian, satu keharusan, ala qadri taqati, ya, menurut kadar kemampuan, ya. Jadi kita nasihatin, kita ngajak, jangan suka maksa, ya. Gara-gara maksa ribut di medsos tuh, ya, main ngadu dalil, cuma gara-gara apa? Ogah ngaji, cuma gara-gara ogah ngopi, ya. Itu jadi dibahas tuh di grup tuh, ya. Ogah ngaji udah urusan dia. Makanya dikatakan fardu kifayah, ya. Ada orang yang udah kasih tahu, ada orang yang udah bilangin, maka gugur kewajiban yang lain. Ala qadri taqwa, di sini dikatakan idza aliman nasihu, apabila telah mengetahui orang yang menasehati, anna mansuha, sesungguhnya nasihatnya, yakbalu, itu ia bisa menerima olehnya, nushahu, akan nasihatnya, wa yuti'u amrahu, dan ia menuruti nasihat, perintah nasihat tersebut. Nah, kita mesti pilih-pilih lah, ya. Kira-kira kalau saya ngomong jadi dengerin kaki ya gitu, ya. Jangan orang lagi mabuk, orang lagi marah dinasihatin, udah kagak kena tuh, ya. Apa mulut kita berbusa juga nasihatin orang mabuk, nggak bakalan paham dia, nggak bakalan nyadar. Ya kadang-kadang digampar aja kaki sakit gitu ya. Sampai lagi disegat pakai mulut. Nah, ya. Nah, di sini kita mesti pandai-pandai. Karena apa? Mesti sabar juga kita yang nasihatin. Ketika nasihat kita ditolak, gak usah ngambek, ya. Bodoh amat, terserah lu dah, ya. Nggak usah ngomong begitu lagi udah. Untuk menunjukkan bahwa benar-benar nasihat kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selebihnya pasrah tawakal kepada Allah kita, ya. Masalah dia mau dengar ke, masalah dia mau nurutin ke atau kagak, ya, kita pasrahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak bisa, ya, kita memaksakan kehendak kita memaksakan keinginan kita, meskipun tujuannya baik, ya, meskipun tujuannya baik. Wa bi kalamil Hajari, dan menurut Imam Ibnu Hajar, la yustaratu, tidak disyaratkan al ilmu oleh mengetahui biqabulihi, dengan menerimanya orang tadi. Hakahu Sayyiduna Yusuf fi Fathil Qadir al-Murid, demikianlah kisah atau penuturan daripada Syekh Yusuf fi Fathil Qadir al-Murid di dalam kitab Fathil Qadir al-Murid. Bahkan menurut Imam Ibnu Hajar, ya, pokoknya jenerima ke kagak nerima ke, ya, itu ada kewajiban kita buat nasihatin. Nah, ini tingkatannya yang tadi. Kita mesti sabar, ya, mesti tawakal.
Ketika seseorang gak bisa nerima, kita malah harus bisa nerima jika kagak nerima. Ya. Ketidaknerimaan dia dinasihatin, kita mesti terima, kita mesti sabar. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti tawakal. Beda kalau memang orang yang kita nasihatin merupakan kewajiban kita, tanggungan kita, seperti anak istri kita. Ya, istri nggak bisa dinasehatin, bisa udah. Buat apa dibela-belain? Istri nggak bisa dibilangin yang benar, ya. Itu. Kenapa? Ini menjerat kita nanti ke dalam api neraka. Ya. Kalau anak wajib dibela-belain, biar benar hidupnya bagaimana. Ya, biar ngerti agama hidupnya bagaimana. Wajib kita paksain itu sih. Ya, nggak ada istilah sebodoh nggak ada istilah sebodoh amat. Beda kalau saudara kita, tetangga kita, teman kita, ya, sebatas kemampuan kita pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Kalau anak mesti kita usahain, ya, mau nyari amalan cari amalan lah, ya, mau nyari orang pintar cari orang pintar. Yang penting anak kita bisa benar, anak kita mau ngaji, anak kita mau sholat, anak kita mau ibadah, anak kita biar kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya itu wajib. Musbikun, orang yang bersimpati alaihim, kepada masyarakat, mimma, daripada sesuatu yang durruhum, yang membahayakan mereka, wahanian, dan orang yang bersimpati alaihim, kepada mereka, bil ihsani, dengan berbuat baik, ilaihim, kepada mereka. Mau simpati ke, mau dikata perhatian ke, ya, itu. Kita jangan cuek, jangan acuh aja sama orang, ya, terlebih-lebih orang sesama muslim, ya. Ini hidup di kampung udah kayak orang komplek udah, ya. Alasannya kerja, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, kagak pernah tahlilan, kagak pernah kumpul di musola, kagak pernah ke majelis ta'lim, ya. Itu namanya nggak ada simpati terhadap masyarakat. Manfaatnya bukan buat masyarakat, buat diri kita sendiri. Kita jadi orang jangan suka membatasi, ya, kecuali memang lingkungannya parah, ya, lingkungannya parah, tukang mabuk, tukang begal, penjahat semuanya, ya. Ini lingkungan baik-baik, cuma kitanya sibuk kerja, pagi-pagi pulang malam, ini udah nggak ada. Dulu bener, ya, zaman saya sanawiyah, orang ke kantor itu pergi jam 8 pulang jam 5, ya. Sekarang menurut Kementerian Tenaga Kerja cuma 8 jam. Mau jadi guru kek, mau jadi pegawai kek, mau jadi bos kek, mau jadi menteri kek, mau jadi presiden kek, kerjaannya cuma 8 jam, ya. Nggak ada lagi tuh judul lagu, ya, pergi sebelum anak bangun, pulang habis anak udah pada tidur, ya. Itu nggak pernah ketemu anak sama sekali, nggak pernah ketemu anak sama sekali. Itu sama anak sendiri begitu. Bagaimana sama masyarakat, ya. Musola, masjid, majelis ta'lim itu tempat umum, tempat yang baik-baik buat kita kunjungi. Jangan sungkan, jangan malu ke musola. Dan juga bagi orang yang suka di musola, jangan berpandangan buruk terhadap orang yang jarang ke musola. Ini kadang-kadang bibir kita manusianya iseng-iseng banget, ya. Gitu. Untung keramik musola kagak letak, injak juga gitu. Mentang-mentang baru tumben ke musola, untung musola keramiknya kagak pada retak, sinarieun.
Nah, gitu kan. Ya. Pantas gempa tadi orang sana orang sana jarang ke musola, tiba-tiba nongkrong di musola jadi gempa. Ya. Kira-kira ada apa nih entar? Kira-kira ada apa nih entar? Si anak ke musola tuh betul-betul gue lihat. Ya. Itu kita tuh yang tuan rumah, tetangga masjid, kita tuan rumah, tetangga musola, kita tuan rumah, tetangga majlis taklim. Melihat orang aneh dikit datang ke musola, aduh, pikirannya sudah pada macam-macam. Awas, kotak amal, kotak amal. Orang ke musola ke masjid, khawatir sama kotak amal. Ya. Mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita mesti simpati tetanggaan. Ya. Memang unik. Ya. Ketika saya baru pindah rumah tuh banyak yang ngabarin. Ya. Pak Guru kalau bisa jangan suka ngobrol sama dia. Pak Guru kalau bisa jangan akrab sama si A. Pak Guru kalau bisa jangan itu. Aduh, saya kagak bisa manusia. Ya, gitu. Selagi dia baik sama saya akan baik sama dia. Terus kalau dia jahat gimana Pak Guru? Ya saya nggak akan berbuat jahat lagi kepada dia. Dia jahat sama saya ya. Tetap kita harus berbuat baik. Tetap kita harus berbuat baik. Zalim jangan dibalas dengan kezaliman, itu luar biasa itu. Ya. Kemari-kemari baru kelihatan ternyata ya orang yang tukang nyampain emang dia biang kerok udah. Ya. Yang juru saya begini-begini, yang ini begini itu biang kerok, emang tukang ngadu tetangga itu. Ya. Qala Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, telah berkata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, wa kana Abdullah bin Umar, dan adalah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, pernah berkata, yuzadu fi samanid dari, ditambahkan pada harga rumah, idza kana, apabila keadaan jaruha, oleh tetangganya, talqal wajhi hulwal lisan, talqal wajhi yang berseri-seri bergembira wajahnya, wa hulwal lisani, dan manis tutur katanya. Banyak orang yang berpendapat di kampung baru itu enak ngontrak. Maka harga kontrakan boleh ditinggiin. Ketika tetangganya bersikap baik, penuh dengan kegembiraan, nerimanya luar biasa, tutur katanya nggak ada yang kagak sopan, manis-manis semuanya, maka boleh ditinggiin harga kontrakannya. Ketika dia jual rumah, boleh ditinggiin harga rumahnya. Karena apa? Di situ terdapat tempat yang baik, di mana masyarakat senang menerima tetangga baru, penuh dengan tutur kata yang sopan, tutur kata yang manis. Ya, kalau tetangga suka berantem, ngomong ke bangsat, anjing, monyet, waduh, itu mah harganya turun. Itu gara-gara begitu aja gitu ya. Karena apa? Tempat yang nyaman ya itulah ketika masyarakat bisa menerima kayak kita dengan senang hati, tutur katanya sopan-sopan, itu jangan ditinggalin tempat. Ya, mesti kita tetap ditinggalin, tetap ya. Jangan kita pindah maksudnya.
mesti kita netap di situ, karena tempatnya bikin kita bisa berbuat baik, ya, nyaman hidup kita itu. Makanya harganya boleh dilebihkan. Waqad kana, dan sungguh keadaan Abu Muslimin oleh Abu Muslim Al-Khawlani minal muballighina, termasuk orang-orang yang berlebih-lebihan bitakhalluqi, di dalam bertata krama, birrahmati, dengan penuh rasa kasih sayang. Hatta innahu, sampai bahwasanya dirinya, rubbama kana takala, keadaan dirinya tadi yang lewat bil qaumi, dengan satu kaum, fala yusallimu, maka ia tidak memberikan salam alaihim, kepada kaum tersebut. Ini orang Abu Muslim Al-Khalwani akhlaknya udah sangat luar biasa. Mubalighina bi takhalluqi, sangat luar biasa akhlaknya. Bahkan manusia ini penuh dengan rasa kasih sayang terhadap manusia. Tapi satu waktu dia ada kagak ngucapin salam kepada satu kaum. Kenapa alasannya? Yaqulu, aku berkata, akhaku, aku takut, ayah takiruni, mereka meremehkan aku, mereka menyuekkan aku, mereka tidak jawab salam aku, fala yaruddu, maka tidak membalas oleh kaum tadi ala salami, atas salamku, fayasamu bisababi, maka mereka disiksa mendapat dosa dengan sebab aku memberi salam. Ya. Tuh saking sayangnya sama orang, ya, saking penuh kasih sayangnya sama orang. Kadang-kadang ya, udah zaman sekarang sih udah repot ya, udah susah gitu, ya. Kadang-kadang ada orang beri salam cuma buat ngejek, ya. Kita habis sering ngaji nih, nongkrong di depan situ, orang lewat ada yang kagak senang, ya, Assalamualaikum, gitu. Ya, itu bukan benar-benar mengucapkan assalamualaikum dengan sepenuh hati, kewajiban muslim, tapi memang niatnya adalah untuk menghina, untuk mengejek, gitu. Ya. Nah di sini kita ketika memberi salam lihat dulu orangnya. Kalau kita udah jaga akhlak kita gitu ya. Kalau kita benar penuh dengan rasa kasih sayang orang-orang. Khawatirnya apa? Kalau kagak dijawab salam kita, dia pada dapat dosa dengan sebab kita beri salam, Segitu adabnya, segitu sayangnya kepada makhluk Allah. Wa kana, dan keadaan Abu Abdillah Al-Antaqiyu, berkata Abu Abdillah Al-Antaqiyu rahimahullahu ta'ala, yaqulu, berkata, idza alimta, apabila engkau telah mengetahui minan nasi, daripada manusia, al-wuku'a, akan terjatuh, di ardika, al-wuku'a, akan menjatuhkan, fi irdika, pada harga dirimu, bikasril aini, dengan dibaca kasra ainnya, ain nafsika, yani dirimu, idza awraka, apabila mereka melihatmu. Kalau kita tahu manusia mau menjatuhkan harga diri kita, fala tajtami' bihim, maka janganlah engkau berkumpul dengan mereka. Rahmatan, alasannya rahmatan, karena menyayangi, penuh kasih sayang lahum, kepada mereka,
illa fi awqatis salati, kecuali dalam waktu-waktu salat. Ya. Orang punya sentimen sama kita, ya, maka kita jangan kumpul sama orang yang sentimen sama kita, kecuali mau sholat jamaah, ya, kecuali mau ke majlis taklim. Ini bahasanya fi awqati sholat, pada waktu-waktu kita mau sholat jamaah gitu, ya. Jangan, aduh ya, ini orang sana semua sih, adanya di sana semua sholat. Ada orang wakafin tanahnya buat masjid. Ada orang wakafin buat masjid, tapi ini dia sentimen. Yang mau ke masjid itu, ya, orangnya sentimen. Yang punya wakaf sentimen nih, ya, gedeg. Dari muda sampai tua itu sesuai dengan benar-benar janjinya. Itu. Kalau dia belum mati, gua kagak bakalan ke masjid. Bayangin coba. Gitu. Kalau dia belum mati, kagak bakalan mau ke masjid. Gitu. Akhirnya benar-benar tuh orang mati baru ke masjid. Tuh ada orang yang begitu tuh, ya. Makanya syarat masjid itu di fikih itu tempat yang dimana orang kagak malu-malu, dimana orang kagak punya perasaan sungkan ketika datang ke masjid. Itu baru namanya masjid jamaah. Jangan merasa masjid itu punya wakaf keluarga, meskipun keluarganya yang mewakafkan, repot. Ya, ketika ada banyak orang yang sentimen sama keluarganya, masya Allah masjid itu jadi sepi. Ya, Masjid Al-Falah misalnya bukan untuk orang-orang yang sekolah di Al-Falah, alumni Al-Falah, bukan. Ya, siapa aja yang sesuai syarat syar'i boleh masuk ke dalam masjid. Makanya di sini katakan illa fi awqatis shalah, ada makna yang tersirat. Ya. Makanya di majlis taklim tuh ya boleh duduk sama rata, duduk sama berdekatan, saling salaman, arti sih belum tentu. Ini ngamalin ilmu ini nih. Ya, ngamalin ilmu ini. Ya, di luar pada sentimen, di luar pada gontok-gontokan di grup, pada berantem, waktunya ngaji ya ngaji, jangan bela-belain ribut di grup, jangan bela-belain ribut di pergaulan. Malas gua kalau ada dia gua kagak bakalan ngaji, ya repot hidup begitu. Ya. Kalau tuh orang yang dikeselin kayak boboiboy bisa ganti 3, di mana majlis taklim ada boboiboy mulu, repot. Enggak pernah ngaji tuh dia. Ya. Jadinya kagak pernah ngaji. Kalau orang yang dikeselin, orang yang disentimen lebih sakti, di mana aja jengat ada dia mulu, waduh repot itu. Ya. Makanya begitu dibilang. Kalau kita kalau tahu orang bakal mau jatuhin harga diri kita, nggak usah kita kumpul. Nggak usah kita temenin, ya, kecuali pada waktu-waktu sholat jamaah, ya, waktu-waktu tahlil silakan, waktu-waktu ngaji silakan. Selain itu jangan, udah. Ini namanya satu isyarah, ya, artinya jangan gara-gara ribut 1-2 orang, misalnya majlis taklim jadi bubar, tahlilan jadi mambak maur, ya. Gara-gara kagak datang tahlil, diancam, dikagak demenin. Masya Allah, orang masing-masing punya kesibukannya. Gitu. Ya, repot kalau begitu hidup kita. Mangkren namanya kalau kata saya tuh, memenjarakan hati kita cuma gara-gara
Kita yang undang tahlil kagak ada yang datang. Ya, yang kita harapin kagak datang, itulah ujian Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita penuh harap, ya, penuh sangat mengharapkan kedatangan seseorang yang kita undang, ternyata kagak datang tanpa ada kabar, masya Allah sakitnya luar biasa. Ya. Nah ini kita mesti ngerti semuanya atas dasar qudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa dipaksakan, gak bisa. Diancam-ancam juga kagak pantas. Undang tahlil pakai ancaman. Awas lu gua datang, ya, gua baca, gua jagoan tuh gitu loh. Ya. Nah di sinilah mesti kita sadar, gitu ya. Mesti kita sadar. Sekesal apapun kita terhadap seseorang, ketidaksukaan kita terhadap seseorang jangan menghalangi kita dalam berbuat ibadah secara jamaah, gitu. Ya, secara jamaah. Dulu orang kita pernah pilih pendapat, kalau siapa yang jadi imam, gua kagak bakalan sholat di masjid itu. Ya, kenapa emang khotibnya lama banget? Jadi kabar khotib dan imam kiai haji A B C D itu. Dia lagi pindah ke At-Tahiri, pindah ke At-Tahiri. Tahu-tahunya kejebak di At-Tahiri lebih lama. Itulah aturan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Ya. Siapa yang jadi imam tarawih? Si A, bujuk bunai mabok banget, di rumah aja dah. Di rumah kagak, di masjid kagak akhirnya. Ya. Allah sih mau dilawan susah. Ya. Itu. Makanya mesti sabar kita. Mesti sabar. Ya begitulah ujian orang ibadah. Kadang-kadang enak, kadang-kadang kagak enak. Telan. Enaknya ditelan, kagak enaknya juga ditelan. Ya. Perjuangan gak ada yang mudah, gak ada. Ya. Saya pengajian malam Jumat pernah sampai tinggal sisa 3 orang, hayat terus. 4 orang pernah hayat terus. Ya. Kemarin naik lagi, turun lagi, naik lagi, ya begitulah. Ya. Begitulah, karena ya namanya ngaji, saya perhatiin atau banyak di kitab-kitab itu paling berat ibadah tuh ngaji. Ya, paling berat ibadah ngaji. Sholat id kagak diundang, ya banyak bludak pasti. Mau yang puasa ke, mau yang kagak ke, datang id. Ya. Mau yang kagak pernah ke masjid atau sering ke masjid, kalau id sih tetap aja datang. Tuh sholatnya setahun 2 kali. Sholatnya setahun 2 kali. Id doang. Waduh, kalau ngaji merepot dah. Bahkan bahasa saya, ya, jangankan suruh bayaran gratis, dikasih kopi, dikasih makan, tetap aja ngaji susah ngaji. Susah. Ya, makanya kita tahadus bin ni'mah, banyak syukur. Kita masih mau ngaji, jauh-jauh masih mau ngaji, sibuk-sibuk masih mau ngaji, sempet-sempet masih mau ngaji. Ya. Ini namanya raudhah min riyadil jannah. Ya, salah satu taman-taman di mana Nabi melarang kita tidak mampir kalau kita lewat di situ ada majelis taklim. Ya. Wa kana Abdullah bin Mazani, dan keadaan Syekh Abdullah Abu Abdullah Al-Mazani yaqulu berkata, malam yanzur, siapa saja yang tidak melihat, lil usati, bagi orang yang berbuat maksiat, bi aini rahmati, dengan mata penuh kasih sayang. Siapa aja yang melihat orang maksiat benci, enggak ada rasa kasih sayang sama sekali,
faqad kharaja an tariqil haqqi, maka ia telah keluar daripada jalan-jalan kebenaran. Usat, ya, bukan asi. Ya. Siapa yang melihat orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat maksiat, benci, tidak penuh dengan rasa kasih sayang, maka dia jauh daripada jalan kebenaran. Ya. Yang wajib kita benci kerjaannya, bukan orangnya. Ya, ya memang susah. Ya. Karena sifat nempel pada benda. Ya. Maksiat itu sifatnya tukang maksiat, mencuri itu sifatnya tukang mencuri, karena nempel pada orang, ya susah kita. Ya. Sifatnya mencuri, maling, begal, orangnya dikebukin, ya orangnya dibakar, bahkan sampai begitu. Ya. Itu jauh daripada kebenaran. Jalan-jalan menuju kebenaran susah. Ya. Makanya dilarang tuh main hakim sendiri itu begitu. Ya. Karena al-hakim Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berhak menghukum orang kayak begitu. Terus bagaimana penjara? Penjara itu biar dia sadar, bukan untuk diseksa. Diberikan pemahaman, diberikan satu pemikiran, ya, diberikan satu kesadaran, biar dia nyadar. Besok-besok jangan begitu lagi. Itu namanya dalam kitab fikih ta'zir. Ya. Yang berhak menghukum cuma Allah, Zat al-Hakim. Yang paling berhak menghukum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya dia biar jerah dari sifat-sifat yang kagak baik, sifat-sifat yang kagak baik. Kalau maling digebukin, dendam, bahkan sampai 7 turunan dicari, diingetin mukanya. Ya, besok kalau mau gebukin maling pakai helm, bukan gebuka pakai helm, muka kita pakai helm gitu ya. Gitu. Biar maling pada kaki ngena, pada kaki menaruh. Tapi ingat, faqad kharaja an tariqil haqqi, maka sungguh ia telah keluar daripada jalan-jalan menuju kepada kebenaran. Wa qad kana ma'rufun al-Qurhi, dan sungguh telah berkata Syekh Ma'ruf Al-Qurhi rahimahullah ta'ala, idza ra'a Asian, apabila melihat Asian akan pelaku maksiat, da'a, maka doakanlah lahu kepada Asian bil maghfirati, dengan ampunan, wa raja, dan berharap lahu kepada orang itu ar-rahmata, akan mendapatkan rahmat Allah. Kita enggak tukang mabok, ya Allah, ya berilah ampunan. Kita kayak orang benar aja kayak ini ya. Gitu ya. Tapi memang begitu. Ketika kita mendoakan orang, maka hasilnya akan kita terima sendiri. Ya. Sama seperti baca selawat Nabi, sebenarnya kalau butuh Nabi, tapi manfaat selawat akan hadir untuk diri kita sendiri. Manfaat doa yang kita berikan akan hadir buat diri kita sendiri. Kan gak ada jeleknya. Ya Allah ampuni dia, kita diampuni sama Allah. Sebelum Allah ngampunin orang yang tadi kita doain, maka Allah mengampuni kita dulu. Itu. Sebelum Allah menyayangi orang yang tadi kita doain, maka Allah menyayangi kita dulu. Amit-amit gua, ya, haram najis gitu ya. Udah bahasa Arab sana udah haram najis ya dia. Itu 7 turunan gak bakal gua doain orang kayak begitu. Ya. Sekarang udah ngetop tuh.
yang buang, ya Allah yang buang sampah di sini mudah-mudahan miskin 7 turunan. Itu saya suka baca tuh. Ya, saya suka baca tuh. Ini ternyata kagak di sini doang, di sana juga udah ada gitu ya. Ya Allah yang buang sampah di sini, ya. Miskin 7 turunan. Saya senyum aja melihat, ya Allah di bank sampah. Ya memang sih jadi masalah. Tapi kan banyak cara gitu kan. Banyak cara. Wakana dan keadaan Al-Hasan Al-Basri oleh Imam Hasan Al-Basri yaqulu berkata, min alamatil abdali, itu diantara tanda-tanda wali abdal, kasratus syafaqati, yaitu banyak sikap kasih sayangnya, safaqah, walas asih Jawa nak itu meret, warahmati dan penuh kasih sayang, li ammatil muslimina, bagi kaum muslim yang awam-awam. Jadi gampang jadi wali ya, wali abdal lagi nih. Minal budala wa nuqoba wa nujabatu badala, wali abdal jamanya ya, nuqoba wali kutub, nujaba ya. Kita hidup welas asih ya, penuh dengan kasih sayang, simpati kepada orang awam ya. Itu dikatakan ciri-ciri wali abdal. Wali abdal muncul setahun sekali ya, ganti orang tuh ya, setahun ya 100 tahun sekali ganti orang, namanya abdal. Wakana dan keadaan Ma'ruf Al-Qurhi alaih, saya Ma'ruf Al-Qurhi yaqul berkata, man qala, siapa saja membaca kulla yaumin tiap hari, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma asri ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad, katabahu Allahu minal abdali, maka Allah mencatat orang tersebut sebagai wali abdal. Ini ustaz-ustaz kampung baru nih ya, berarti guru-guru kita orang-orang kampung baru tuh wali abdal semua udah. Orang yang baca tiap hari Allahumma arham, ya Allah berilah rahmat kepada umatnya Muhammad, Allahumma asli, ya Allah berilah lapangkanlah kepada umat Nabi Muhammad, Allahumma perbaikilah umat Muhammad, Allahumma farij, ya Allah lapangkanlah atas umat Nabi Muhammad ya, maka dia termasuk wali abdal. Baca nih ya, makanya kata Gus Baha, bisa kita jadi wali, bisa ya. Gampang kan dihafalnya ya. Irham ya, aslih, farij, itu aja, beda, semuanya sama. Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma farij umat Muhammad. Kalau mau cepat hafal bahasa begitu tuh ya, hafalin aja yang beda udah. Allahumma arham, Allahumma aslih, Allahumma farij, 3 kali baca hafal ya, bukan ngamalin apa-apaan, bukan sate apa-apaan, yang penting ngerti taktik gitu ya, ngerti taktik. Itu cara saya dulu belajar tuh begitu. Mau apa aja, bahasa Inggris cari yang aneh-aneh, matematik cari yang aneh-aneh. Ketika yang aneh kita udah paham, maka yang biasa kita akan ngerti gitu ya. Rahiman bihim, orang yang penuh kasih sayang kepada
hamba Allah pada manusia. Qala Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, berkata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, wa kana Mutarraf bin Abdullah, dan adalah Syekh Mutarraf bin Abdullah, ia dulu pernah berkata, malam yajid, siapa saja yang tidak menemui indahu di sisinya, pada dirinya, lil usati, bagi orang yang berbuat maksiat, rahmatan, akan kasih sayang, fal yad'u lahum, maka hendaklah dia berdoa kepada usat bitaubati, dengan taubat, wal maghfirati, dan diampuni. Jadi begini, siapa yang tidak menemui di hatinya ketika dia melihat orang berbuat maksiat, ngelihat apa? Rahmatan, kasih sayang. Faliyatu, bukan dia doain, dia berdoa untuk dirinya, bitaubati, dengan taubat, wal maghfirati, dan mohon diterima taubatnya, minta diampuni. Bukan bertobat untuk orang yang maksiat, tetapi dirinya. Ketika di hatinya tidak ada penuh rasa kasih sayang terhadap orang yang berbuat maksiat, maka dia mesti bertobat. Ya, mesti dia bertobat. Fa inna min akhlaqil malaikati, karena sesungguhnya itu di antara akhlak-akhlak malaikat, annahum, sesungguhnya malaikat, yastaghfiruna liman fil ardh, selalu memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ini malaikat doain dulu, ya, biar jadi taubat. Ketika kita melihat orang bermaksiat, maka kita doain. Tuh. Kalau di hati kita nggak ada, ya Allah, ya, malah jadi repot. Wa qad kana, dan sungguh keadaan sesak as-saqiqul balkhi, oleh sesakik al-balkhi, ia dulu berkata, malam yarham, siapa saja yang tidak mengasihani, ar-rajula, akan orang laki-laki, as-su'a, yang jelek, bukan ganteng nih, jelek tingkah lakunya, buruk tingkah lakunya, bahwa aswa'u, maka ia lebih buruk, halan, seketika itu juga, minhu, daripada laki-laki tadi. Malam yarham ar-rajula, orang yang kagak ada simpati, kagak ada rasa sayang, ya, rasa kasihan terhadap orang laki-laki yang tingkah lakunya jelek, ketika itu juga dia lebih jelek daripada orang laki-laki tersebut. Susah ya, ya. Makanya kadang-kadang kita ya repot, ya. Kalau kita benci sama hal-hal yang kita enggan lakukan, itu manusiawi. Tapi ketika orang lain berlaku seperti apa yang kita benci, jangan sekali-kali kita tidak simpati terhadap mereka, ya. Tapi ada lagi gambarannya begini, kalau kita ini simpati sih urusan hati ya,
kasih sayang itu ya tidak membenci itu urusan hati. Ya. Kalau kita niat mau ngajak, kita berani tanggung jawab sama diri kita, silakan. Ya. Kalau kita kagak berani tanggung jawab, kita takut ikut-ikutan, tinggalin. Ya. Jangan sosok nyebur, biarin gua nongkrong dah. Mau nyadarin orang-orang mabok. Pinteran orang-orang tukang mabok nyari temennya daripada kita. Ya. Kita anak majelis, ngajak orang suruh ngaji, susahnya luar biasa. Tapi tukang mabok, ngajak mabok, kagak diajak pada ngikut. Makanya gampangan dia nyari teman. Nah kalau kita kuat diri kita, kita sabar, silahkan mau ngajak orang-orang kayak begitu, mau terjun, ya, mau nongkrong, silahkan. Tapi kalau kita masih wanti-wanti, takut, ya, makanya certikan dia. Ya, kopi dicampurin dikit-dikit karena kita hobi ngopi, rokok dicampurin dikit-dikit karena kita hobi rokok. Ya. Memang begitu, gratis, udah ketergantungan, diseksa kita. Ya, makanya mesti paham, kita mesti ngerti bagaimana baunya, bagaimana bentuknya, ini mesti ngerti, ya. Wa man zukira, dan siapa saja yang disebutkan indahu, yang ada di dekatnya, rajulun salihun, oleh orang laki yang soleh, falam yajid, maka ia tidak menemui lizikrihi, karena menyebutnya, halawatan, akan rasa manis, bahwa rajulun su'un, maka ia termasuk orang laki-laki yang buruk perangainya. Orang disebut soleh, terus dia tidak merasakan disebut soleh akan manisnya kesolehan, gitu. Kalau pengertian soleh, kenapa di sini masuk? Karena soleh itu hubungan Allah baik, hubungan dengan manusia baik, itu namanya soleh. Kemarin kan udah kan? Ya. Hubungan hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Ketika hablum minannasnya dia tidak merasakan manisnya bergaul terhadap manusia, baiknya bergaul bersama manusia, itu bukan orang soleh lagi, dia merupakan manusia paling buruk. Ya. Misalnya Ustadz A itu orang soleh, ternyata di tetangganya Ustadz tersebut dia malah kagak baik sama tetangganya. Dia kagak merasakan yang dinamakan soleh, maksudnya begitu. Enggak merasakan penyebutan atas dirinya sifat-sifat soleh, maka dia adalah orang yang paling buruk, bukan paling soleh. Ya? Jadi karena dua, hablum minallah dengan hablum minannasnya baik, maka disebut orang soleh. Orang rajin ibadah, bergaul di masyarakat agak bagus, sebagai soleh. Orang bergaul di masyarakat bagus, tapi kagak ibadah kepada Allah, ya bukan orang soleh. Ya, makanya orang soleh itu hubungan dengan Allahnya baik, rajin taat kepada Allah, dan juga hubungannya dengan masyarakat baik, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan simpati. Ya.
bahaya jabatan orang soleh kalau ternyata dia kagak bisa merasakan manisnya jadi orang soleh. Berarti manisnya ibadah kepada Allah, manisnya bergaul terhadap masyarakat. Wakana dan keadaan Maimun bin Mihran, idza sami'a, apabila beliau mendengar, biqaumin, mengenai satu kelompok manusia, zolamu, yang berbuat zalim, fi ba'dil aqtari, pada sebagian penjuru, ba'dil aqtaril ardi, pada sebagian penjuru bumi, yang muradu li ajlihim, maka beliau jatuh sakit li ajlihim, karena perbuatan orang-orang zalim. Ini Maimun kagak boleh dengar orang berbuat zalim langsung jatuh sakit, ya. Ya wallahu a'lam, apa karena mikirin sayangnya dia sama manusia, gitu ya. Termasuk Nabi kan ketika mau meninggal, ummati, 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 gitu ya. Hatta yasiro, sehingga menjadi, yu'atu, dikunjungi, dijenguk, kama tu'adul mardo, sebagaimana dijenguknya orang sakit. Faidha kila, lalu apabila telah disampaikan lahu kepada Maimun, qad farajallahu anhum, sungguh telah meringankan penderitaan mereka, yazulu marduhu liwaqihi, maka hilang sakit beliau seketika waktu itu juga, ya. Ketika orang yang dizolimi dikasih kabar kepada Maimun, mereka udah dapat keringanan, udah mendingan, ya. Masyarakat yang dizolimi sudah ya diatasi, misalnya gitu ya, sudah diatasi, sudah diiniin, maka Maimun di sini seketika itu juga langsung sembuh. Karena apa? Sayangnya beliau kepada manusia. Fi aqtaril ardi, ini luas, ya. Ya zaman dulu mungkin bukan kayak zaman sekarang. Dulu mungkin kedengaran hanya satu desa, dua desa, tiga desa, belum antar negara. Kalau seandainya hidup zaman sekarang dengar di HP, Palestina lagi begini, Sudan lagi begini, nggak bakalan baik-baik tuh manusia, ya. Nggak bakalan sembuh-sembuh, nggak bakalan sembuh-sembuh. Kenapa? Sayangnya dia sama umat manusia. Gitu. Ya, aduh, kita mau kayak begini masalah, ya. Gitu. Kita dengar teman kita sakit lagi ada urusan sedikit, biar kita merasa begitu, karena ada urusan sedikit doang. Bahkan jika kesakit kita sumpahin biar dia sakit sekalian. Tuh, biar dia sakit sekalian. Wa amiru bil ma'ruf wallahu a'lam bishawab. Ini ya, masih termasuk akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi kita, saya yang menyampaikan atau saudara yang menerima sampai kayak begini punya niat, ya, mau berbuat baik seperti apa yang disampaikan, ya. Seperti tadi sedekah, niat pengen sedekah, ya, terus berinfak, terus ya berkelakuan baik, kasih sayang pada manusia, niat, cita-cita begitu. Saya kalau panjang umur mau berbuat baik kepada masyarakat, ya. Saya nanti kalau beli baju baru mau sedekahin baju saya yang lama. Jangan sok bangga, ya Rida gue beli dua, ya satu gue sedekahin. Bukan itu tujuannya, bukan.
Bukan itu tujuannya. Ini jangan hidup berlebih-lebihan. Ya kalau memang masih sayang kita sama pakaian kita beli yang baru, ya nggak apa-apa, kita sedekahin nggak apa-apa. Ya. Pasti kalau datang yang baru lupa sama yang tua, datang yang muda lupa sama yang tua gitu ya. Gitu, ya. Datang yang baru ya sama yang lama udah rada-rada kurang cinta gitu ya. Udah rada-rada kurang cinta. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya